Halo teman-teman, coba perhatikan jam di sekitarmu. Detik terus berjalan, tak pernah berhenti, tak bisa diulang. Tapi, pernahkah kamu bertanya apa sebenarnya waktu itu? Apakah waktu itu benda nyata yang mengalir seperti sungai? Atau waktu hanya konsep yang diciptakan pikiran manusia untuk memahami perubahan? Pertanyaan sederhana ini ternyata sudah diperdebatkan filsuf selama ribuan tahun, dari Yunani kuno hingga fisika modern. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana waktu dipandang dalam sejarah pemikiran filsafat. Stay tune teman-teman. Salah satu jawaban paling awal datang dari Aristoteles. Baginya, waktu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Waktu adalah ukuran dari gerak dan perubahan. Menurut Aristoteles, kita hanya bisa menyadari waktu karena kita menyadari adanya perubahan. Matahari bergerak dari timur ke barat, daun yang tumbuh lalu gugur, manusia yang lahir lalu menua. Jika tidak ada perubahan sama sekali di alam semesta, kata Aristoteles, kita bahkan tidak akan bisa merasakan bahwa waktu sedang berjalan. Jadi, bagi Aristoteles waktu itu nyata, tapi keberadaannya bergantung pada gerak. Ia adalah cara kita menghitung dan mengukur perubahan yang terjadi di sekitar kita. Beberapa abad kemudian, filsuf sekaligus teolog Agustinus dari Hippo mengajukan pertanyaan yang lebih menggelitik. Jika masa lalu sudah tidak ada dan masa depan belum ada, lalu di mana sebenarnya waktu itu berada? Menurut Agustinus, waktu sebenarnya hanya ada dalam kesadaran manusia. Masa lalu itu ada sebagai ingatan di pikiran kita sekarang. Masa depan itu ada sebagai harapan atau antisipasi yang kita bayangkan sekarang. Dan masa kini satu-satunya yang benar ada hanyalah sekelebat momen yang terus bergerak, nyaris tak bisa digenggam. Pandangan ini mengubah cara kita melihat waktu. Bukan lagi sesuatu yang ada di luar sana, tapi sesuatu yang hidup di dalam batin manusia. Memasuki era modern, perdebatan tentang waktu berpindah dari filsafat murni ke fisika. Meski akar filosofisnya tetap kuat, Isaac Newton percaya bahwa waktu itu absolut. Artinya, waktu mengalir dengan kecepatan yang sama di seluruh alam semesta. Tidak peduli di mana kamu berada atau seberapa cepat kamu bergerak. 1 jam di bumi sama dengan 1 jam di planet lain. Namun, pada awal abad ke-20, Albert Einstein mematahkan pandangan itu lewat teori relativitas. Einstein menunjukkan bahwa waktu itu relatif. Ia bisa melambat atau berjalan berbeda tergantung kecepatan dan gravitasi yang dialami suatu benda. Ini berarti waktu bukan lagi sesuatu yang universal dan tetap, melainkan sesuatu yang terikat erat dengan ruang itu sendiri, membentuk apa yang disebut ruang waktu. Pergeseran ini sangat filosofis. Manusia harus menerima bahwa sekarang bagi satu orang belum tentu sama dengan sekarang bagi orang lain di tempat yang berbeda. Selain waktu yang diukur oleh jam, ada juga waktu yang kita rasakan. Inilah yang dibahas para filsuf fenomenologis seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Pernahkah kamu merasa 1 jam menunggu terasa sangat lama, tapi 1 jam bersama orang tersayang terasa begitu singkat? Padahal jam menunjukkan durasi yang sama persis. Inilah yang disebut waktu batin. Waktu yang dialami secara subjektif oleh kesadaran manusia, berbeda dari waktu jam yang objektif dan seragam.
Heidegger bahkan melangkah lebih jauh. Baginya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam waktu. Kita selalu memahami diri kita lewat masa lalu yang membentuk kita dan masa depan yang kita tuju, termasuk kesadaran akan kefanaan atau kematian. Waktu dalam pandangan ini bukan sekedar latar belakang kehidupan, itu adalah cara manusia mengada di dunia. Dari Aristoteles yang melihat waktu sebagai ukuran gerak, Agustinus yang menemukan waktu dalam batin manusia, Newton dan Einstein yang mempertanyakan apakah waktu itu absolut atau relatif, hingga para fenomenolog yang menunjukkan bahwa waktu adalah bagian dari cara kita hidup. Satu hal yang menjadi jelas, waktu jauh lebih rumit dan lebih dalam dari sekadar angka di jam tangan. Waktu bukan hanya tentang detik yang berlalu, tapi tentang bagaimana manusia memahami dirinya sendiri, dari mana ia datang, dan kemana ia akan pergi. Jadi, pertanyaan untukmu, bagaimana kamu maknai waktu yang kamu jalani hari ini? Tolong dijawab ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.